dan semua yang ada di sini saya mohon izin. Kami dari anak-anak Papua yang sedang melayani di jalan-jalan, di rumah sakit, dan juga di mana saja kami pelayanan, dan kami mau turun di sini untuk kasih renungan singkat. Kesempatan yang baik ini untuk kita meluangkan untuk Tuhan. Sebab itu saya izinkan kakak-kakak dari abang-abang ojek maupun mama-mama yang ada di jualan dan saudara-saudara yang ada di toko yang ada narik narik mobil ojek dan sekitar Tojok, saya akan menyampaikan kabar keselamatan saat ini. Jadi saya izin kepada saudara-saudara yang ada di sini. Baik, sebelum masuk dalam firman Tuhan, siapkan hati untuk menghadirkan Tuhan. Renungkan singkat sebelum melayani renungan singkat. Saya akan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di tempat ini tidak bisa hidup lain-lain, hanya dengan firman Allah saja yang kita bisa bernapas, bisa hidup. Oleh karenanya saya akan berdoa menurut keyakinan orang Kristen atau umat Kristiani. Doa mulai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hati kita serahkan kepada Tuhan, biar apapun yang kita usaha, kita apa yang lakukan ini, Tuhan yang kendalikan semua. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan Engkau juga menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan kami orang Papua hidup di tanah ini, kami orang Indonesia, kami ada ditempatkan di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Jika orang Papua yang ada di sini tapi belum mengenal, belum memuji Dia, belum menyembah Dia Tuhan, kesempatan ini juga Tuhan Engkau teguhi, Engkau nasihati melalui renungan singkat kesempatan ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala persoalan berbeban berat, letih lesu kami kepada Tuhan. Biar urapan Tuhan hadir di tempat ini, dan kami akan merasakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Engkau juga memberkati ibu-ibu yang sedang jual ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam renungan ini, biar mereka juga akan semangat untuk mendengar firman. Karena segala sesuatu hanya sia-sia, tetapi firman adalah kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu hamba sebelum menyampaikan firman, Roh Kudus sendiri terkendali. Tuhan Yesus tidak pernah khotbah di sinagoge. Tuhan Yesus tidak pernah khotbah di bait Allah. Tuhan Yesus tidak pernah masuk ke rumahnya imam dan raja, tetapi Tuhan Yesus pernah mencari orang di danau, di pinggir jalan, di tempat yang sepi, di pemungut cukai. Tetapi disitulah kuasa Tuhan turun, dan kuasa itu masih ada sampai hari ini. Hamba akan sampaikan firman ini. Engkau datang dan Engkau nasihati melalui firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus, orang percaya yang kita siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Baik, terima kasih kepada pemirsa atau saudara-saudara yang ada di tanah Papua dan juga ada di Jayapura, ada di Sentani. Kita tanpa firman Tuhan tidak bisa hidup. Kita tidak tanpa firman Tuhan kita tidak bisa bekerja. Kita tidak tanpa firman Tuhan kita tidak bisa sekolah. Kita tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat segala sesuatu. Kalau tidak ada firman Tuhan, kita tidak bisa, orang Jakarta tidak bisa datang ke Papua, orang Jawa tidak bisa datang ke Papua, orang Maluku tidak bisa datang ke Papua, orang Toraja tidak bisa datang ke Papua, orang Makassar tidak bisa datang ke Papua, orang Amerika tidak bisa datang ke Papua. Hanya karena Injil Kristus orang-orang yang mana datang ke Papua. Papua ada orang yang di mana-mana datang malas tahu dengan firman, malas Tuhan apa yang akan mengalami nanti. Karena kita tahu bahwa tanah Papua adalah Injil yang duluan masuk. Segalanya dari belakang. Otoran gaslight duluan masuk di tanah Papua. Lalu segala yang kita lihat, yang bawa motor yang besar-besar ini, mobil yang mewah ini, rumah yang tingkat-tingkat ini dari belakang datang. Karena Injil yang benar itu ada di tanah Papua. Mari kita melihat salah satu bagian firman Tuhan, Matius pasal 18 ayat yang ke-20, ayat yang ke-18. Saya akan baca Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa dari kau di dunia ini akan
akan jadikan di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan katakan, kamu terlepas di dunia. Tujuan itu jadikan nomor urutan ke terakhir, lalu kekuatan kita urutan ke pertama, dan di surga dia akan lepas. Lepasnya kemana? Ya, lepas kemana? Ya, lepas. Ini Tuhan bilang saya akan lepas. Jadi kita pastikan sekarang kita akan terikat di dunia ini supaya di surga pun kita akan terikat. Karena firman Tuhan jelas bahwa orang yang tidak mencari Yesus, orang yang tidak mencari Yesus hidup sia-sia, karena kita tahu bahwa Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Terus kita sekarang cari yang lain, Yesus jadikan dia urutan ke terakhir. Bagaimana yang akan terjadi di tanah ini kalau kita jadikan Yesus tidak jadi urutan ke-1? Mari kita sudah percaya Yesus, kita mengkabarkan Injil kepada sekitar kita, entah itu Muslim kah, entah itu Konghucu kah, Hindu kah, Buddha kah, yang kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, Protestan, kita mengkabarkan Injil. Walaupun orang mencaci maki tidak apa-apa, karena tanah ini tanah Injil. Ya, tanah Injil. Kalau mencaci maki tidak apa-apa. Kalau bilang tanah ini kita di sini, kita negara ini bikin tidak apa-apa. Injil itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kalau yang lain kok kalahkan tidak apa-apa, itu kita kalah. Tapi Injil tidak bisa kalah. Injil Kristus tidak bisa kalah. Karena firman itu kekuatan Allah. Iman itu ada di atas dasar iman itu ada di dalam Yesus. Kalau orang tidak mengandalkan Yesus, orang tidak melakukan dia nomor urutan ke-1, apa yang jadikan dia urutan ke nomor 2, akan apa yang terjadi? Ya, hidup kita sia-sia. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12, barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kita seperti uap akan hilang, tetapi kalau kita dalam Tuhan, kita hidup yang kekal ada di tangan kita. Hidup kekal masuk surga tidak ada siapa-siapa yang menentukan. Bukan sinada yang menentukan, bukan pendeta yang menentukan, bukan hamba Tuhan yang menentukan. Anda yang menentukan untuk masuk surga. Anda yang menentukan masuk surga. Kalau sekarang ini kok biasa-biasa, sekarang ini kok kasih tinggal Tuhan, nah apa yang menentukan di surga nanti? Kalau kedatangan Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus Allah ini, Tuhan kita ini sebenarnya dia Allah. Dia Allah, dia tidak layak mati di kayu salib. Dia tidak layak mati di kayu salib. Tetapi Anda dan saya yang ada di sini, dia mati di kayu salib. Akhirnya kita telah bebas, kita telah memerdekakan melalui kematian, kebangkitan, kelahiran, dan kedatangan akan membawa kita ke surga. Kalau kita tidak ada dalam posisi Tuhan Yesus, kalau kita tidak ikat di dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kita pastikan dari sekarang terikat dari dunia. Kita mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitab. Karena orang-orang tua kita, orang Papua, dari Manokwari, dari mana-mana, dari pegunungan, mereka tidak pernah belajar bahasa Indonesia dengan baik, tetapi hanya Injil Kristus mereka terima dengan hati. Akhirnya kita orang Papua sekarang telah bebas. Orang Papua jadi penjabat, orang Papua bisa jadi bawa mobil yang mewah, orang Papua bisa bikin rumah mewah. Tetapi Injil ini kasih tinggal bagaimana? Injil ini tidak bisa kasih tinggal. Anak generasi Papua di mana-mana minum mabuk, bermain togel, tidak ada mengandalkan Tuhan. Orang Papua mau bebas, orang Papua mau tinggal di atas tanah ini damai sejahtera, tapi tidak ada damai selalu terjadi karena kita kasih tinggal Injil itu di belakang. Lalu kekuatan kita nomor 1 ke depan, membuat kita terhalang. Hari ini kita ada di dalam suasana yang tidak nyaman. Untuk itu, kesempatan yang baik ini pastikan diri kita terikat di dunia ini. Apa yang disampaikan dari hati kita. Hati kita bilang kalau bertobat, bertobat. Sebab bertobat dan sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi setelah Tuhan Yesus datang baru bertobat. Oh itu sorry, itu tidak bisa. Kalau mahasiswa sudah tahu ya, sudah tutup, tidak mungkin terima cari mahasiswa. Itu sudah tolak.
Jadi orang masuk di universitas, di ujian, di mana-mana, kalau sudah namanya tutup, tidak akan pendaftaran ulang lagi. Jadi itu di dunia fakultas saja begitu, apalagi di surga itu Tuhan punya. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Muslim kah, orang Hindu kah, Buddha kah, kau tidak mau dengan Tuhan, mari kau bertobat dari sekarang. Karena masuk surga tidak ada jalan lain, hanya nama Yesus saja, kita akan selamat. Tidak ada melalui Muhammad. Muhammad mengatakan keselamatan akan datang itu ada Isa Al-Masih, dan dia itu adalah Yesus Kristus. Untuk itu kita pastikan sekarang, walaupun malas ingat, tapi dengarlah firman Kristus. Karena kita dari sini pastikan, dari sini terikat, dari sini akan sampaikan kebenaran, kita akan masuk surga. Dia yang berfirman, tidak ada lakukan untuk Tuhan, kita hanya lakukan untuk dunia, kita hanya berpikir untuk dunia, kita hanya bersekolah-sekolah heboh-heboh. Apa yang terjadi kita kena kecelakaan, kita dapat tabrak, kita jatuh dari pesawat. Belum pastikan, dunia belum pastikan, surga juga belum, tidak akan pastikan. Surga itu tempat yang mewah, tempat yang kudus. Hanya orang-orang yang percaya saja yang akan masuk surga. Karena itu firman Tuhan Matius pasal 18 ayat 18. Pastikan diri kita terikat dalam Tuhan. Kalau belum terikat dalam Tuhan, siapkan hati mengundang Yesus dan percaya dan bertobat dari sekarang. Karena itu sebelum kita melakukan, karena hidup ini adalah 3 hal yang paling misteri atau paling penting, yaitu kemarin yang kita lewat itu adalah sejarah, tidak akan terulang lagi dan tidak akan terulang. Hari ini adalah hari emas yang kita membuat sesuatu, kita bisa jualan, kita bisa narik ojek, kita bisa narik taksi, kita bisa ke Jayapura, kita bisa Jakarta, kita bisa ke Amerika. Waktu ini adalah kesempatan. Waktu ini adalah kesempatan. Kalau hari ini tidak bikin, hari ini tidak memuji Tuhan, hari ini tidak mempersembahkan untuk Tuhan, pujian penyembahan untuk Tuhan, tidak lakukan, lalu besok adalah hari misteri. Hari misteri itu kita tidak tahu. Tiba-tiba kita akan meninggal, atau kita tiba-tiba tabrak, atau kita akan sakit. Dari situ kita tidak akan mengundang Yesus, karena di situlah tempat yang akan kita mengalami. Untuk itu 3 prinsip ini mengajak kita. Hari ini pastikan supaya besok aman. Hari ini ikat supaya besok tidak akan terlepas. Kalau hari ini tidak terikat, besok akan terlepas. Untuk itu pastikan diri dalam Yesus dan kita berpikir untuk masuk surga lebih utama daripada hidup. Karena hidup yang kita usaha, kita lakukan ini sementara hidup, tapi untuk surga hanya memuji menyembah dan menyembah Yesus saja akan masuk surga. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu yang ini kita bisa merenungkan salah satu bagian firman Tuhan mengajak kita bahwa kita harus pastikan terikat. Terikat itu kita lihat lalu lintas yang ada di merah putih ini, dia tidak bisa lewat. Kalau sudah lewat berarti itu sudah dapat tabrak. Kalau ini dia sudah lompat ke sana berarti di situ dapat tabrak. Kalau kita jalan lurus berarti itu pastikan bahwa dia aman. Jadi hidup kita seperti itu, kita jangan ambil langkah yang sebelah, tapi pastikan dari sekarang supaya kita apa yang terjadi, kita pastikan aman untuk masuk surga. Karena itu masuk surga tidak ada orang yang bawa kita, tidak ada penjabatan bawa kita, tidak ada pemimpin gereja yang bawa kita ke surga, tapi masuk surga itu hanya mengakui Yesus dan menerima Yesus saja kita akan masuk surga. Jaminan keselamatan hanya orang yang menerima Yesus saja. Bukan kasih harta banyak, bukan korban bangun gereja yang tinggi-tinggi, mau bikin masjid yang tinggi-tinggi, mau dapat ibadah yang tinggi-tinggi itu yang masuk surga, tidak. Tetapi hanya sedikit yang kita mengaku Yesus dengan hati yang dalam mengaku Dia, itu yang akan membawa kita kepada Tuhan di surga. Untuk itu pastikan diri dari sekarang untuk kita masuk surga, karena surga tidak ada siapa-siapa yang membawa kita, bukan pemimpin kita yang membawa kita, bukan pemerintah yang membawa kita, tapi Anda orang sederhana, tapi Anda sudah pastikan bahwa Anda harapan hidup yang kekal di surga. Karena firman Tuhan sudah mengatakan kita bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Itu benar, tidak salah, karena firman Tuhan itu tidak tanpa salah. Untuk itu kesempatan ini saya bisa mengingatkan kepada kita semua bahwa kita pastikan dari sekarang
untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baik, kita tidak bisa dibatasi, kita tidak bisa disial, karena kalau orang kita jalan di tempat lain, kita akan memberitakan nama Yesus akan ditangkap, akan dipermalukan. Tapi di tanah Papua kita berbicara nama Yesus, karena di sinilah pemilik nama Yesus ada di sini. Kalau kita orang Papua baru tidak kasih tahu di kiri kanan, saudara kita yang Muslim kah, hidup Buddha tidak kasih tahu nama Yesus, nanti dia di surga nanti akan tanya, kamu selama hidup di dunia itu bersama-sama dengan Muslim, tapi kenapa kau tidak kasih tahu nama Yesus ke orang itu? Dia akan tanya. Terus kita akan jawab bagaimana? Waktu itu saya takut jadi saya tidak kasih tahu, atau saya malas jadi saya tidak kasih tahu, atau bagaimana? Nanti kita akan jawab di sana. Akan tantangan besar. Untuk itu kita pastikan dari sekarang, untuk sekitar kita memberitakan kabar baik supaya semua orang dipastikan diri kepada Tuhan Yesus. Supaya kita pastikan dari sini terikat, di sini dan di surga akan terikat. Karena di sana tidak ada yang akan tanya kita, tapi dia Tuhan Yesus akan tanya, selama tinggal di dunia Anda bawa berapa jiwa? Selama tinggal di dunia Anda sudah aman atau tidak? Itu saja. Kalau kita sudah aman, sudah aman. Kalau tidak, kita mengundang dia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, supaya hidup kita tidak sia-sia di dunia ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap berbicara, kita tetap berteriak nama Yesus ini karena kita. Kalau kita tidak memberitakan, berteriak di nama Yesus, kita tidak aman. Hanya nama Yesus yang kita bisa aman. Kita mau bicara dengan lain-lain, itu tidak bisa. Hanya nama Yesus yang bicara di tanah ini pas sekali. Untuk itu, kita generasi anak-anak muda, generasi Indonesia, generasi Papua, kita mengaji bersama, membela Injil, memberitakan kabar baik keselamatan di tanah Papua dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Karena Injil itulah akan membangkit kepada Tuhan Yesus Kristus di surga. Baik, kita pastikan diri, dan ibu-ibu, mama-mama yang sudah dengar firman Tuhan bisa hafal di Matius pasal 18 ayat 18. Kita pastikan terikat di sini supaya kita tidak akan terlepas di surga. Kita tidak mau mempermalukan nama Yesus, karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah pencipta, dia adalah firman. Tapi kata saya dan saudara, dia datang, tapi kita pastikan dia. Bagaimana kita di surga nanti akan terlepas seperti plastik yang ada di sini, dibuang lalu angin bawa lari, nanti hidup kita seperti begitu. Pastikan dari sekarang supaya Tuhan Yesus tersenyum, karena dia sudah mengorbankan untuk saya dan saudara. Ya, kita tidak bisa berbicara dengan lain. Gunung tidak ada keselamatan, danau tidak ada keselamatan, bukit-bukit, batu dan lain-lain. Hanya nama Yesus ada yang keluar. Baik, puji nama Tuhan. Saya renungan kesempatan ini, saya akan berdoa. Semoga orang Tuhan yang ada pada kita, Tuhan Yesus sudah utus penolong yang setia. Setiap keluhan kesan yang kita harus terucap, tetapi orang sendiri berdoa dalam keluhan-keluhan kita. Karena itu Matius pasal 11 ayat 28, segala letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Untuk itu kita berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita kekuatan kita dengan cara kita tidak bisa dilakukan segala sesuatu, tapi hanya nama Yesus kita bisa melakukan nama Yesus. Untuk itu saya kesempatan ini saya akan berdoa. Siapkan hati dan sudah menerima firman Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, bisa renungan dan bisa renungan di rumah maupun bisa baikkan kepada anak dan suami supaya kita semua masuk surga. Tidak boleh tanpa terkecuali, karena dunia ini jahat. Kita tidak bisa membela diri dengan segala hal, tetapi hanya membela diri dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang kami patut dipuji dan diagungkan, kami percaya dan kami tahu diri bahwa dulu kami orang Papua, dari Eropa, dari Spanyol, dari Amerika, dari mana-mana mengatakan
Pulau Papua adalah pulau kanibal, pulau monyet, pulau setan, dan tidak bisa orang yang masuk di tanah Papua. Tetapi dua orang yang hebat, dua orang yang luar biasa, yaitu Otto dan Geslet, mempunyai komitmen yang besar untuk mereka masuk di tanah Papua. Dan waktu itu mereka incar di tanah Papua, di Pulau Mangsinam, 15 Februari 1855. Mereka mengatakan, kami menginjak di tanah Papua ini demi nama Tuhan, kami menginjak. Dan kata itu memproklamasikan, memerdekakan, kami orang Papua telah bebas oleh penguasa iblis, penguasa penjajahan iblis. Kami sudah telah dibebas, kami sudah dibongkar oleh kuasa Yesus. Kematian kebangkitan kami sudah dapat diselamatkan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kalau seandainya Tuhan Yesus datang, tidak mungkin datang ke dalam dunia, kami tidak bisa selamat. Kami masih ada di pegunungan, kami masih ada di pesisir pantai. Tetapi karena Yesus, kami orang di mana-mana telah disatukan menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kami mencari, menyembah dan memuji saja. Kalau di Papua dan di mana-mana, di rumah kita kasih tinggal Tuhan. Lalu hanya yang kita cari urutan ke satu, Tuhan, kami mau supaya kami terikat di dunia, supaya di surga pun kami akan terikat. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati mama-mama yang sedang berjualan di sini Tuhan. Engkau memberkati, mencukupi mereka, dan juga di kebun yang sedang bekerja dan juga sudah kerja Tuhan. Engkau memberikan makan, mencukupkan mereka dengan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itu memberikan kepada berkat supaya mereka akan setia menyelamatkan untuk istri, anak-anak mereka yang sedang sekolah bisa menyekolahkan. Kami juga berdoa saudara-saudara kita Muslim yang mereka pengusaha di sini, mereka ada di kerja di sini. Kami doakan mereka supaya dalam nama Yesus Engkau memberikan sumber berkat segalanya Engkau, dan Engkau memberikan mereka kesehatan maupun makan minum dan usaha mereka. Semua yang kami bisa lakukan, tetapi kami selalu menghambat dengan dosa keinginan, kesombongan, tinggi hati, membuat kita mau lakukan untuk Tuhan, menghambat. Untuk itu kami kuduskan dengan nama Yesus, supaya Engkau kudus dan kami pun kudus. Untuk itu hamba berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, sucikan dan kuduskan kami. Dan semua doa-doa yang kami mengucapkan, tetapi Engkau lebih dulu mengasihi dan tahu. Karena itu hamba hanya berdoa dalam nama Yesus, semua keinginan Engkau dikuduskan. Dalam nama Yesus, kami yang sudah merenungkan firman sore hari ini, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin.